Berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Sumpah Pocong Istriku. Di hadapan orang-orang, Arman dan Dania selalu tampak seperti pasangan yang baik. Mereka sering tertawa saat dilihat tetangga, saling menggandeng lengan dan berbagi makanan. Namun begitu pintu rumah tertutup, semua itu hilang. Yang tersisa hanyalah keheningan dingin, seperti rumah itu sudah tidak memiliki jiwa. Dania hanya selalu duduk sendirian dan Arman menghela napas di kamar, memikirkan sesuatu yang terus mengganggu dadanya. Rumah yang dari luar terlihat bahagia itu sebenarnya penuh retakan kecil yang hampir tidak terlihat tapi menyakitkan. Arman makin sering menemukan hal-hal aneh. Parfum asing di tubuh Dania, pesan singkat yang tiba-tiba dihapus, dan telepon yang dijawab dengan terburu-buru. Dania pulang dengan mata merah, entah habis menangis atau tidak tidur. Setiap kali Arman melihatnya seperti itu, hatinya terasa sangat sakit. Ia tidak ingin curiga. Ia hanya ingin istrinya jujur. Tapi setiap malam, setiap ditanyai oleh Arman, istrinya hanya bisa menjawab, "Tidak ada apa-apa." Dan setiap hari, Arman bersama istrinya berada di tempat tidur yang sama, namun merasa seperti tidur dengan orang asing. Ketika ditanya, Dania selalu mengelak. Kadang ia marah, kadang ia menangis, kadang ia memeluk Arman dan berulang kali berkata, "Tidak ada apa-apa." Namun yang paling menyiksa adalah saat Dania terdiam sambil memalingkan wajahnya, seolah hatinya sudah berada di tempat lain. Di momen-momen itu, Arman merasa dirinya hanya bayangan di hidup istrinya sendiri. Karena pertengkaran yang semakin sering, keluarga pun ikut masuk ke dalam masalah mereka. Ayah Arman menekan, ibu Arman menuduh, dan adik-adiknya ikut mengumpat. Dania seperti dikepung dari semua arah. Tidak ada tempat untuk bernafas. Dan Arman hanya bisa diam, tidak tahu harus membela siapa. Ia mencintai Dania, tapi ia juga ingin kebenaran. Apakah Dania benar-benar berselingkuh? Karena rumor makin buruk, ayah Arman kemudian mengusulkan sumpah pocong. Sumpah paling berat, sumpah yang bisa mengikat ruh seseorang. Semuanya tentu terdiam. Bahkan Arman merasa usulan itu terlalu kejam. Namun diam-diam ada bagian dari hatinya yang ingin tahu kebenarannya, meski harus menyakiti Dania. Semua orang tentunya kaget ketika Dania justru berkata, "Baik ayah, aku siap." Tanpa goyah, tanpa menelan ludah, tanpa takut, tatapan Dania malam itu bukan tatapan orang yang tidak bersalah. Itu adalah tatapan orang putus asa, tatapan seseorang yang sudah lama memendam luka sendirian. Masjid tua itu terasa lebih gelap dari biasanya. Lampunya berkelip samar, seperti tidak setuju dengan sumpah yang akan dilakukan. Saat angin malam masuk dari jendela, suara kain tirai terdengar seperti bisikan panjang.
Dania berjalan dengan langkah pelan, wajahnya pucat. Dan Arman mengikuti dari belakang, merasa seluruh dunia sedang menjauh darinya. Dania lalu berbaring di lantai masjid. Dingin merembes ke punggungnya. Ketika kain kafan dibentangkan dan perlahan membungkus tubuhnya, Arman merasa dadanya seperti diremas. Ia merasa sakit. Dania kemudian menutup matanya kuat-kuat, menahan air mata itu mengalir. Bukan karena takut mati, tapi karena sumpah ini adalah bukti bahwa suaminya tidak percaya kepadanya. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Dengan tubuh yang terbungkus kain kafan, Dania mengucap sumpahnya. Jika aku berbohong, biarlah aku menerima hukuman dari Allah. Suaranya pecah, tidak stabil. Bahkan Arman merasa sumpah itu seperti memutus benang terakhir yang menghubungkan mereka. Meski tidak mengakui kesalahannya, air matanya saat bersumpah terasa seperti permintaan maaf yang ia tahan bertahun-tahun. Setelah sumpah pocong itu, Dania mulai merasakan keanehan. Malam itu, Dania mulai melihat sosok dirinya sendiri. Versi dirinya yang pucat, lebih kurus, dengan kain kafan melilit tubuh seperti pocong. Sosok itu berdiri di sudut kamar, memandangi Dania dengan mata yang kosong. Dania menjerit memanggil Arman, tetapi saat Arman masuk, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanyalah bau tanah basah yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap hari, kulit Dania kini semakin membiru dan lebam-lebam. Jarinya dingin seperti es. Wajahnya tampak seperti orang yang sudah 3 hari meninggal. Namun dokter bilang tidak ada penyakit. Arman ingin merawatnya, tapi Dania mulai menjauh. Seolah takut tubuhnya menyentuh orang yang ia cintai. Dan tiap tengah malam, ada suara yang terdengar di atap rumah. Kadang suara itu pelan, kadang cepat seperti sesuatu berlarian. Dan ia tidak berani keluar kamar. Ia memeluk lutut, menangis tanpa suara. Ia merasa sumpah itu mulai menggigit nyawanya sedikit demi sedikit. Saat mandi, air yang keluar dari shower tiba-tiba berubah dingin seperti air jenazah. Baunya seperti tanah kuburan. Dan ketika Dania menoleh ke cermin, bayangannya memakai kain kafan, menatapnya tanpa berkedip. Dania berlari keluar kamar mandi sambil gemetar. Tapi bayangan itu tetap ada dalam pikirannya. Terkunci, tidak bisa hilang. Burung-burung berjatuhan di teras rumah. Seekor kucing yang biasanya dekat dengan Dania tiba-tiba ketakutan. Hewan-hewan menolak keberadaan Dania. Seperti ia bukan lagi manusia. Seperti ada sesuatu yang lekat pada dirinya, sesuatu yang sudah tidak termasuk ke dunia orang hidup. Kini Dania tidak kuat lagi. Ia semakin kurus, semakin pucat, dan semakin jarang berbicara. Kadang ia duduk berjam-jam tanpa berkedip. Kadang ia menangis dalam diam, menggenggam dada seperti ada sesuatu yang menarik jantungnya. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin menjelaskan. Tapi ketakutannya terhadap Arman dan terhadap dirinya sendiri lebih besar daripada keberaniannya. Suatu pagi,
Arman mendapati Dania sudah tidak bergerak. Tubuhnya terikat seperti pocong. Tangannya rapat, wajahnya tertutup kain putih. Namun yang paling menghancurkan adalah wajah itu terlihat tenang. Seolah Dania sudah lelah bertahan di dunia yang tidak lagi memberinya ruang untuk hidup. Pemakaman dilakukan cepat. Langit mendung, tidak ada cahaya matahari. Arman hanya bisa berdiri mematung dengan air matanya yang jatuh, tapi ia tidak mengusap. Ia merasa kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Bukan hanya istri, tapi seseorang yang pernah mencintainya sepenuh hati, walau dengan cara yang salah. Beberapa hari setelah Dania tiada, ponselnya hidup ketika sedang diisi. Arman kemudian membuka pesan terakhir. Ada rekaman suara Dania sedang menangis memohon kepada seseorang. "Kumohon, bantu usaha Arman. Aku sudah gak kuat lihat dia gagal terus. Aku ingin menjadi istri yang berguna untuknya. Aku siap menemanimu. Aku siap menjadi babumu. Kamu bisa memanfaatkan apapun tentangku. Tapi kumohon, bantu Arman." Arman mendengar semuanya. Dania memang berselingkuh. Benar, tapi alasannya bukan karena ia tidak setia, melainkan karena ia ingin menyelamatkan suaminya sendiri. Arman memeluk ponsel itu sambil jatuh berlutut. "Dania, kenapa kamu gak bilang?" Ia menangis, menjerit, memukul lantai berkali-kali sampai tangannya memerah. Yang selama ini ia curigai bukan tentang perselingkuhan Dania, tapi ternyata adalah sebuah pengorbanan istri. Pengorbanan yang paling menyakitkan, yang ia balas dengan rasa yang sebaliknya. Antara curiga, amarah, dan sumpah yang membunuh istrinya sendiri. Malam itu pintu lemari bergerak sendiri. Perlahan, kain putih menjulur keluar, seperti ada yang menariknya. Arman menatap tanpa bisa bergerak. "Maafkan aku, Dania. Aku bukanlah suami yang baik." Dari balik lemari terdengar suara lirih. Suara yang pernah ia rindukan kini terdengar dingin. "Kini kamu sudah tahu, Mas. Tapi kamu tahu saat aku sudah tidak ada." Kain itu jatuh ke lantai, kosong. Namun udara di kamar menjadi berat, menandakan Dania masih ada di sana, menemani rasa bersalah suaminya selamanya. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah Arman dan Dania tentang sumpah pocong sebagai perselingkuhan atau sebuah pengorbanan. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebelum videonya berakhir, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.